Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak Ibu dosen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktek untuk mata kuliah jaringan komputer untuk tugas akhir dengan dosen pengampu Bapak Dodi Primaresda s.pdm.com. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu Muhammad Satria dengan NIM 43322010006 dan saya sendiri Alisha Yohani Setiawan dengan NIM 43322010001. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan anggaran biaya, yaitu prakerja. Yang pertama adalah survei lokasi dengan volume 3, satuannya OH, biaya satuannya adalah 250.000 dan jumlah biaya yang dikeluarkan adalah 750.000. Yang kedua ada desain jaringan, volumenya 4, satuannya OH, biaya satuannya adalah 350.000, jumlah biayanya 1.400.000. Yang ketiga adalah pemasangan kabel dengan volumenya 5, satuannya OH, biaya satuannya adalah 200.000, jumlah biaya adalah 1 juta. Yang keempat adalah setup jaringan klien dengan volume 2, satuannya OH, biaya satuannya adalah 200.000, jumlah biayanya 400.000. Dan yang kelima adalah konfigurasi router dan AP, volumenya adalah 1, satuannya OH, biaya satuannya adalah 300.000, dan jumlah biayanya adalah 300.000. Jadi total biaya yang diperlukan untuk upah kerja yaitu 3.850.000. Selanjutnya, untuk keperluan biaya alat dan bahan, yang pertama adalah switch dengan volumenya 9 unit, biaya satuannya adalah 750.000 dan jumlah biayanya 6.750.000. Yang kedua adalah kabel konsol dengan volume 4 buah, biaya satuannya adalah 250.000, jumlah biayanya adalah 1 juta. Yang ketiga adalah kabel RS232 dengan volume 6 buah, biaya satuannya adalah 175.000 dengan harga 1.050.000. Yang keempat ada konektor RJ45 dengan volume 2 box dengan biaya satuan adalah 140.000, jumlah biayanya adalah 280.000. Yang kelima ada rak dengan volumenya 3 unit dengan biaya satuan 7 juta, jumlah biayanya adalah 21 juta. Yang keenam ada server dengan volume 1 unit dengan biaya satuannya adalah 200 juta dengan jumlah biaya 200 juta. Yang ketujuh adalah kabel UTP dengan volumenya 2 row, biaya satuannya adalah 1 juta, jumlah biayanya adalah 2 juta. Yang kedelapan adalah LAN tester dengan volumenya adalah 2 unit dengan biaya satuannya adalah 100.000 dengan jumlah biayanya adalah 200.000. Yang kesembilan adalah PC dengan volume 18 unit, biaya satuannya adalah 5 juta dan jumlah biayanya adalah 90 juta. Yang ke-10 adalah laptop dengan unit dengan volume 3 unit, biaya satuannya adalah 7 juta, jumlah biayanya adalah 21 juta. Yang ke-11 ada router dengan volume 3 unit dengan jumlah biaya satuannya 1.200.000 dan jumlah biayanya adalah 3.600.000. Dan yang terakhir adalah access point dengan volume 3 unit dengan jumlah biaya satuannya 500.000, jumlah biayanya yaitu 1.500.000. Jadi total biaya yang diperlukan untuk anggaran alat dan bahan yaitu 340.180.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Di gedung pertama ada gedung A dengan jenis perangkat yaitu router 1 dengan network 192.168.1.0 dengan IP DHCP-nya yaitu 192.168.1.2 sampai 192.168.1.20 dengan IP broadcast-nya adalah 192.168.1.255 dengan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian masih dengan di gedung A jenis perangkat router 1 ada network
Yang kedua yaitu 192.168.2.0 dengan IP DHCP-nya adalah 192.168.2.2 sampai dengan 192.168.2.20 dengan IP broadcast-nya yaitu 192.168.2.255 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Network yang ketiga yaitu 192.168.3.0 dengan IP DHCP-nya yaitu 192.168.3.2 sampai 192.168.3.20 dengan IP broadcast-nya yaitu 192.168.3.255 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian network yang keempat yaitu 10.10.10.0 dengan SE 3/0, IP broadcast-nya 30.30, dengan IP broadcast-nya 10.10.10.255 dengan subnet mask-nya itu 255.0.0.0. Kemudian ada network yang kelima yaitu 30.30.30.0 dengan SE 2/0 dengan IP broadcast yaitu 30.30.30.255 dengan subnet mask-nya yaitu 255.0.0.0. Selanjutnya ada gedung B yang dimana jenis perangkatnya itu router kedua. Network yang pertama yaitu 192.168.4.0 dengan IP DHCP-nya yaitu 192.168.4.2 sampai 192.168.4.20 dengan IP broadcast-nya yaitu 192.168.4.255 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Network yang kedua yaitu 192.168.5.0 dengan IP DHCP-nya yaitu 192.168.5.2 sampai 192.168.5.20 dengan IP broadcast-nya yaitu 192.168.5.255 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Network yang ketiga yaitu 192.168.6.0 dengan IP DHCP-nya yaitu 192.168.6.2 sampai 192.168.6.20. IP broadcast-nya yaitu 192.168.6.255 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Network yang keempat yaitu 10.10.0 dengan SE 3/0 dengan IP broadcast yaitu 10.10.10.255 dengan subnet mask-nya yaitu 255.0.0.0 dan network yang kelima adalah 20.20.20.0 dengan SE 2/0 IP broadcast-nya adalah 20.20.20.255 dengan subnet mask-nya yaitu 255.0.0.0. Kemudian ada gedung C yang dimana jenis perangkatnya menggunakan router 3. Network yang pertama yaitu 192.168.7.0 dengan IP DHCP-nya yaitu 192.168.7.2 sampai 192.168.7.20 dengan IP broadcast-nya yaitu 192.168.7.255 dengan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian network kedua yaitu 192.168.8.0 dengan IP DHCP-nya yaitu 192.168.8.2 sampai 192.168.8.2 dengan IP broadcast yaitu 192.168.8.255 dengan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian network ketiga adalah 192.168.9.0 dengan IP DHCP-nya adalah 192.168.9.2 sampai 192.168.9.20 dengan IP broadcast-nya adalah 192.168.9.255 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian network keempat yaitu 20.20.20.0 dengan SE 2/0 dengan IP broadcast-nya adalah 20.20.20.255 dan subnet mask-nya adalah 255.0.0.0 dan network
Yang kelimanya adalah 30.30.30.0 dengan SE 3/0 dengan IP broadcast-nya adalah 30.30.30.255 dan subnet mask-nya adalah 255.0.0.0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Satria. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai topologinya dari awal kita mengkonfigurasi DHCP sampai kita mengkonfigurasi SSH. Di sini saya ada 3 gedung. Yang pertama gedung A yang ini, gedung B, dan juga gedung C ini. Dan kita harus konfigurasi DHCP memberikan IP pada setiap switch ini ke PC ini. Dan sini bisa kita lihat saya menggunakan kabel konsol. Dan untuk konfigurasi DHCP bisa kita gunakan sintaks IP DHCP full name kita masukin, kemudian network, IP networknya apa, subnet masknya juga kita berikan, dan default router, terus kita masukkan IP gateway kita. Dan untuk gedung A ini saya berikan IP pada setiap di sini di setiap switch ini. Yang pertama ini IP-nya 1,1, ini 2,1 dan 3.1 untuk yang paling bawahnya. Dan bisa kita lihat di setiap isinya itu cek di sini IP-nya 1. Untuk yang ke switch selanjutnya di sini kita lihat dengan IP 2, dan yang ketiga kita tengok IP-nya 3 juga. Dan untuk yang ke gedung B-nya saya berikan ini IP-nya 4 untuk yang paling bawah, 5 ini, dan 6,1 yang untuk ini, 6.1 untuk yang ini. Dan kita coba lihat di sini IP-nya di sini 4, harusnya di sini juga 5.2, ya sini juga 6.3. Ya untuk yang di atas juga kurang lebih sama caranya. Dan kita bisa lihat juga di sini saya berikan switch ini IP-nya 7, ini 8, dan ini 9. Dan kita coba cek di sini 7 ya untuk si switch ini, kemudian sini juga 8, ini 9 harusnya ya begitu. Dan di setiap router ini saya sambungkan dengan cara memakai konfigurasi RIP ya. Dan untuk konfigurasi RIP itu sendiri ya kita tinggal cara sintaksnya itu kita pertama seperti biasa di terminal kita enable, terus kita configure terminal, terus kita ketik saja router RIP, dan di bawahnya network, masukkan network kita, networknya juga lagi, dan kemudian ya langsung exit aja end. Dan sama itu untuk router yang misalnya gedung B ini ya kita tinggal sama saja caranya, cuman bedanya kita sesuaikan aja sama IP yang untuk di gedung B ini. Dan gedung C ini juga kurang lebih sama seperti caranya, ya tinggal disesuaikan saja untuk IP-nya itu yang di gedung C ini. Itu konfigurasi RIP-nya. Kurang lebih seperti itu caranya. Dan kemudian tuh SSH, konfigurasi SSH tuh kita buka coba terminalnya. Nah, syaratnya itu yang pertama kita buat dulu hostname-nya tuh apa. Dan di sini saya udah buat hostname-nya, dan langsung saja kita tuh kalau mau konfigurasi SSH tuh ya pertama tuh enable seperti itu. Terus ke bawah nanti configure terminal. Terus kita buat IP domain name-nya apa. Saya buat RK1 di sini kan. Terus crypto generate key-nya misalnya di bawahnya lagi.
Create SSA. Itu kita buat mau berapa, 1024, 2048 atau berapa. Kemudian bawa lagi misalnya kemudian tuh IPSSA version 2 seperti itu. Terus ketik lagi IPSSA authentication, bawa lagi juga IPSSA authentication retries 3. Kemudian line VTY 016, terus transport input SSA, login lokal, kemudian username, admin secret. Itu sudah ya, kalau saya sudah buat, saya ketiknya memberikan contoh ketikan aja seperti ini. Jika nanti kan kita ketik itu kalau belum buat nanti dia bisa ke bawah, ketiknya ini, nanti ke bawahnya ada lagi ya, kita masukkan caranya seperti itu, bertahap seperti itu. Dan ketika sudah kita konfigurasi SSH-nya, nah jika kita sudah konfigurasi SSH, maka kita bisa tuh mengkonfigurasi lewat SSH. Caranya tuh kita buka laptop, buka terminalnya ya, lalu kita ketik SSH -l admin. IP yang mau dituju tuh yang mana, searching coba yang 7 mungkin. Nah, ketik passwordnya. Kemudian kita enable ketik passwordnya yang kita buat lagi itu. Kita buat satu lagi itu sabar, saya agak lupa di sini. Saya buat udah lama juga di bawah rekam, mungkin ada typo saya. Berarti saya ada typo waktu pembuatan itu. Tapi passwordnya seingat saya sama dengan yang itu. Kenapa ini menjadi tidak sesuai? Mungkin saya ada typo hari itu, atau lupa passwordnya atau gimana. Yang penting itu habis kita ketikkan password, kita ketik aja configure terminal, atau enggak lepas kita masukin password. Nah, maka dari situ kita bisa tuh mengakses config SSH. Jadi caranya seperti itu. Nah, jika sudah seperti itu, berarti jika sudah kalian berhasil seperti itu, config itu terus masuk ya, berarti sudah berhasil dan sudah bisa melakukan configure SSH. Dan ya, ini sekian dari kami, presentasi dari kelompok kami yang topologi saya yang berada yang topologi saya yang ada 3 gedung ini dengan IP masing-masing seperti ini, dari configure DHCP tadi sampai SSH ini. Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.